Saya mewakili Anzib dan Nano ya, karena kami bertiga yang brainstorming sejak kapan itu, kami kira sejak kami mengadakan satu acara seminar tentang historiografi di ISI Jogja bulan Juni lalu kalau tidak salah. Dan ya tentu kami bertiga bertemu lah gitu ya, bertemu dan sering membahas kelemahan-kelemahan kita di dalam praktek seni rupa hari ini ya. Dan sebenarnya itu persoalan yang sering dibahas, misalnya mandeknya penulisan sejarah ya, tidak majunya historiografi, dan kemudian kita mewariskan satu penulisan sejarah yang sebenarnya sudah layak kita kritisi sampai dengan hari ini ya. Karena penulisan sejarah kita ini kalau kita mengacu saja misalnya pada satu buku babon, satu buku induk yang sering dipakai sebagai bahan ajar baik di tingkat pendidikan menengah atau perguruan tinggi, itu sejarah seni rupa Indonesia, itu keluaran The Big Book ya. Manuskrip pertama itu tahun 76, kemudian terbit sebagai buku tahun 79. Kalau kita mengacu pada buku itu, kita melihat berbagai kelemahan yang mencolok ya. Bagaimana misalnya penulisan sejarah di abad 19 atau awal abad 20, kemudian macam-macam kelengkapan, masalah sumber dan sebagainya, yang membuat kita menjadi ragu apa benar itu sejarah yang paling memang sejarah memang banyak versi, tapi apakah memang itu satu sejarah yang harus kita terima sampai hari tanpa harus bisa kita kritisi lagi. Jadi macam-macam kita obrolkan, dan itu menjadi concern kita sampai kemudian terbentuklah gagasan isi ini ya, isi dengan S2. Mudah-mudahan kami ke depannya bisa lebih dengan program-program, dan bisa lebih mengembangkan gagasan-gagasan ini. Dan kemudian juga sampai muncul gagasan untuk bagaimana kalau kita mencoba untuk melakukan satu kelas penulisan. Karena begini, kami memandang bahwa di tengah hiruk pikuk pameran segala macam, produksi teks melalui kuratorial, macam-macam ya, kemudian keluhan-keluhan yang kemudian muncul di lapangan seni kita, dan kemudian juga kesimpang siuran kita dalam memahami berbagai teori dan sebagainya ya, isu-isu global dan sebagainya. Ada satu yang kemudian kita lupa, bahwa kita tidak mau lagi menulis sejarah ya, karena menulis sejarah dengan menulis teks kuratorial itu berbeda sekali. Nah, kami menyadari bahwa oke lah, kita nulis teks kuratorial untuk satu pameran di satu galeri misalnya, mungkin cuma 2-3 paragraf atau mungkin 3-4 halaman, itu kita bisa akrobat segala macam, bisa ngutip ini segala. Tapi kalau begitu kita menulis satu hal yang kita anggap satu keilmuan induk dalam seni rupa itu sendiri, yaitu sejarah, kita merasa sekali bahwa ada kelemahan di situ ya, metodologinya, perspektif dan sebagainya, sumbernya dan sebagainya. Terutama untuk pengembangan historiografi kita. Jadi di tengah isu-isu global, kontemporer dan sebagainya, kita lupa bahwa ada tugas yang harus kita lakukan, yaitu menulis sejarah kita sendiri. Ya, karena kami kemudian menyadari bahwa peluang ini pada belakangan ini justru mencuat ya, karena di tingkat global sendiri terjadi pergeseran yang kuat. Demikian latar lahirnya kelas penulisan sejarah ini. Sampai kemudian kami menimbang bagaimana sejarah itu harus kita tulis, bagaimana harus dan apa yang harus kita sasar pada kalau ini adalah film seri, maka season pertamanya apa ya. Akhirnya kami sepakati bahwa untuk sesi kelas penulisan sejarah musim di tahun ini, kami membidik khusus tentang abad 19. Dan kemudian kenapa kemudian abad 19 ini baru kita perhatikan ya, karena kami menganggap bahwa abad 19 ini merupakan satu periode transformatif seni ya. Ini merupakan satu periode yang signifikan ketika terjadi banyak sekali perubahan-perubahan ya dalam hal gaya, subjek dan kemudian gerakan.
romantisisme dan sebagainya, realisme dan sebagainya itu muncul dan kemudian kita juga tahu pada abad ini pula muncul satu seniman kita yang mau tidak mau sampai dengan hari ini menjadi satu pilar, menjadi satu tonggak, satu role model untuk kita sematkan pada dirinya adalah satu profil seniman modern, yaitu Raden Saleh. Jadi apakah ada seniman sebelum Raden Saleh? Pasti ada. Cuma bagaimana itu ditulis, dicatat, itu hal lain. Jadi kami menghindari, mengingat ini perlu satu kerja yang cukup ekstensif ya, untuk mengetahui siapa seniman sebelum Raden Saleh. Tapi kami memutuskan untuk akhirnya kita mulai dari penulisan abad 19 dengan mengambil modelnya Raden Saleh. Tentu ada kontemporerinya si Raden Saleh ya di zaman itu, seperti Bainon misalnya, itu anak Betawi, kemudian juga turunan Belanda. Itu banyak sekali yang hal-hal yang barangkali belum kita perhatikan. Jadi kami berharap dengan membahas abad 19 ini sampai akhir abad 19 ini kita bisa mendapatkan satu situasi, paling tidak suatu situasi medan, suatu situasi di medan seni Indonesia abad 19, entah itu Raden Saleh atau beberapa hal yang barangkali belum kita selama ini belum kita eksplorasi mengenai Raden Saleh. Misalnya kapan Raden Saleh pameran tunggal, di mana dia pameran tunggal pertama kali di Batavia, karya apa yang dia pamerkan. Itu banyak pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita rangsang untuk kita jadikan bahan untuk menuliskan abad 19. Definisi seni muncul untuk pertama kalinya di Oxford Dictionary. Dan definisinya itu mengikuti pemikirannya Immanuel Kant. Immanuel Kant itu tokoh dalam era pencerahan, Enlightenment, dan di masa-masa orang Barat mengangkat kesadaran tentang pemikiran rasional dan ilmu pengetahuan. Sekali lagi saya katakan, maka definisi yang di Oxford itu pada tahun 1888 itulah definisi yang menerus sampai ke kita sekarang. Definisi art itu mengikuti tradisi fine art. Nggak bisa, itu tradisi fine art jelas. Dan banyak orang tidak sadar, sampai sekarang kita juga nggak sadar, baru belakangan saya sadar. Tradisi fine art yang kemudian diilmu pengetahuankan dan dirasionalkan dan menjadi universal. Ada tanda-tanda universal mulai di sana. Itu yang berkembang sampai modernisme. Itu sejarah seni rupa yang kita kenal. Itu sejarah barat yang kita kenal. Bagus banget. Dan mereka menjadi perintis semuanya kan. Dan kita pengikut dalam soal itu. Istilah seni itu tidak sama dengan istilah art. Sama sekali tidak. Nah di situ yang kemudian saya membuat bandingan. Nah cuma ini catatan. Di kita sendiri bahwa istilah seni itu tidak sama dengan istilah art itu juga nggak terlalu populer ya, Jadi banyak sekali masih penggunaan di kita. Saya kira mungkin sebagian besar, saya nggak tahu kalian nggak tahu, Ucok nggak tahu, Ansip. Semua menganggap bahwa istilah seni itu terjemahan art ya. Jadi kalau misalnya orang bicara seni rupa kontemporer, saya aja berkeras bicara seni rupa kontemporer, kan banyak yang menulis itu seni kontemporer. Kritik seni, kan harusnya kritik seni rupa kan. Nah yang paling celaka itu philosophy of art. Jadi philosophy of art itu diterjemahkan ke kita sebagai filsafat seni. Pas dikit. Kalau kita mau identik seni art dalam bahasa Inggris, kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi seni rupa. Itu baru sama. Seni rupa itu art, tapi seni. Nah, sekarang kita bicara. Nah, yang ini bagian yang mendasar ya. Dan saya kira banyak yang tidak diketahui di sini. Ini fundamental di dalam memahami istilah art. Istilah art itu kalau kita bicara kepekaan ya, di balik istilah art, kepekaan itu nyata ya. Kepekaan itu nyata dan real istilah mereka. Nah kalau dibandingkan kepekaan ini tangible. Terusin. Bagian yang sulit dipahami. Harus di sini. Tangible. Jawab. Halo?
Ya. Tangible di dalam artian orang Barat melihat kalau sebuah karya seni rupa, ya karya seni rupa, kepekaannya itu adalah nilai intrinsik di dalam ungkapan berbentuk material itu. Ini pengertian art dalam yang artian yang sebenarnya, yang sampai sekarang belum diubah ya di kamus. Dan saya ingatkan, kalau saya bicara istilah art, bicara istilah seni dalam bahasa Indonesia, ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan pertanyaan filosofis mengenai what is art dan apa seni ya. Ini pengertian bahasa yang ada di dalam kamus dan ada di dalam bahasa sehari-hari. Maka ringkasnya saya sebutkan tadi bahwa seni kepekaan di dalam pengertian art itu tangible, nyata. Nah karena itu pada pemahaman dunia barat yang disebutkan ungkapan seni yang bermakna itu hanya seni rupa, hanya art. Dan ini bisa dikaitkan dimundur-mundur lagi ke belakang bahwa itu berkaitan dengan Tuhan. Kalau itu yang cuma Tuhan cuma memberkati tiga seni rupa itu aja gitu loh. Nah itu pengertian yang masih belum berubah pada masyarakat barat sekarang, pengertian art. Nah saya bandingkan dengan istilah seni. Istilah seni itu kepekaan yang intangible, karena dia kepekaan yang seperti kita mengerti ya, kepekaan. Jadi memang tidak nyata. Nah konsekuensinya bahwa seni itu kata benda abstrak. Kata benda abstrak, sementara art itu mempunyai konotasi nounish. Jadi itu dekat-dekat kata benda walaupun tidak pernah diakui. Bahas seni di dalam seni itu adalah kata benda abstrak dan intangible. Nah kemudian kalau dia dikaitkan dengan ungkapan seni, wah ada banyak ungkapan seni itu. Seni patung, seni lukis, seni instalasi, seni performance, seni janur, seni batik, seni apa segala macam. Tidak ada batasan antara tradisional maupun yang modern. Semua itu berangkat dari kepekaan yang intangible tadi dan kemudian menghasilkan karya seni. Di karya seni itu secara bahasa disebutkan karya seni itu menunjukkan gejala adverbial. Karena seni itu kata benda abstrak ketika dikaitkan dengan kata keterangan rupa, maka ini rupa itu adverb. Maka ungkapan itu adverbial. Itu pengertian seni, berbeda sekali. Sekali lagi saya katakan bahwa perbedaannya adalah pada pemahaman fine art di dunia barat, kepekaan itu tangible. Dan sementara seni itu kepekaan itu intangible. Dan ungkapan seni itu adverbial. Nah kalau kita urut-urut ya, ungkapan seni yang adverbial di dunia barat itu bukan kesenian. Biasanya gejala adverbial itu mereka sebutkan sebagai the art of cooking, the art of love, the art of whatever, yang semacam gitu, the art of building houses apa segala macam. Itu bukan art. Anda bisa bayangkan bahwa sebetulnya yang di kita dianggap art di sana bukan dianggap art. Ini yang seringkali mengkisruhkan komunikasi kita dengan mereka. Tapi tadi mungkin saya lupa mengatakan ya bahwa sebetulnya istilah seni ini berasal dari istilah kagunan dalam bahasa Jawa ya. Istilah kagunan dalam bahasa Jawa itu satu-satunya. Kita punya 779 kelompok etnik mempergunakan sekitar 1000 dialek. Nah, kagunan dalam bahasa Jawa ini itu tidak bisa ditemukan pada 1000 dialek itu. Nah, kagunan ini sekedar catatan, saya lupa tadi saya udah kasih tahu belum. Kagunan ini muncul pada tahun 1903 karena persentuhan dengan Barat. Jadi dia bukan istilah asli Jawa, tapi istilah Barat. Inilah yang kemudian diangkat menjadi istilah seni di dalam bahasa Indonesia pada tahun 1927 oleh Ki Hajar Dewantoro dan tahun 1928 menjadi bagian dari bahasa Indonesia. Ketika istilah kagunan diterjemahkan ke istilah seni di dalam bahasa Indonesia, tidak terjadi perubahan persepsi, tidak terjadi perubahan definisi. 3 definisi kagunan itu menjadi 3 definisi istilah seni. Walaupun ini agak rumit ya, di Kamus Umum Bahasa Indonesia ada 1 definisi yang hilang. Jadi padahal itu definisi penting. Tapi itu bagian yang kita bicarakan lain kali lah. Jadi
kita bisa melihat di dalam masyarakat kita, ya, di dalam masyarakat kita, seni apapun yang kita anggap seni dan kesenian itu berdasarkan kepekaan yang intangible. Saya kira semua orang nggak perlu penelitian tuh untuk menyebutkan bahwa persepsi masyarakat kita tentang kesenian itu. Jadi dalam masyarakat kita itu kepekaan yang intangible ini tidak pernah bergeser menjadi kepekaan yang tangible seperti concreteness orang barat itu. Contohnya adalah saya menjadi saksi. Semua lukisan-lukisan abstrak di Indonesia dibuat oleh modernis-modernis utama di Indonesia. Itu semua punya konteks. Tidak ada karya seni rupa di Indonesia yang tidak punya konteks. Nah, di situ orang Barat aneh melihat ini seni rupa apa nih, formalisme apa. Tetapi itu karena berdasarkan persepsi yang ada di Indonesia. Maka kesimpulan yang saya tarik bahwa sebetulnya persepsi seni pada masyarakat tradisional dan persepsi seni pada masyarakat masa kini dalam karya seni instalasi sama seni janur sama seni bambu, seni apa segala macam, kepekaannya sama. Dan itu yang menunjukkan bahwa perbedaan kita dengan dunia barat. Jadi sebetulnya masuk akal kalau yang disebutin modernisme dan seni rupa modern itu susah sekali dipahami di Indonesia. Sejauh saya tahu, saya sedikit-sedikit tahunya, banyak yang lebih kurang dari itu. Apa sebetulnya modernisme dan sebagainya itu? Apakah itu tangible atau tidak? Nggak populer di sini, nggak masuk akal. Nah, cuma kan tidak pernah dibahas semacam ini kan. Sama seperti hal yang intangible untuk di masyarakat barat juga nggak masuk akal. Masa itu keranjang dianggap kesenian? Ini yang terus menjadi friksi. Padahal sebetulnya ada dasar kepekaan yang berbeda kan. Nah, kemudian yang ingin saya tekankan, dan ini mungkin hal penting, adalah bahwa seni rupa yang kita jalani sekarang ini sering kita sebutkan seni rupa modern atau seni rupa kontemporer, itu adalah seni rupa yang menimbulkan kebingungan, ya. Selalu menimbulkan kebingungan. Kita tidak bisa menentukan apakah sama dengan seni rupa dalam bingkai tradisi. Lebih sering kita membedakan. Jadi kita merasa bahwa kalau seni rupa yang kita jalani sekarang itu tidak sama dengan seni batik misalnya, atau seni wayang kulit, wayang golek dan sebagainya, tidak sama gitu. Dan kemudian muncul pandangan yang menyebutkan bahwa seni rupa yang kita jalani ini sekarang sama dengan seni rupa di dunia barat. Dan ini saya kira pendapat yang dominan. Namun timbul juga keraguan. Jadi apakah sama atau tidak? Sebab di kita selalu terjadi perdebatan, ya. Sepanjang perkembangan seni rupa kita itu selalu terjadi perdebatan bahwa seni rupa yang kita jalani ini sama dengan seni rupa di dunia, dengan seni rupa di Eropa Barat, Amerika Serikat. Ada juga yang berpendapat tidak sepenuhnya sama karena ada faktor keindonesiaan yang membuat seni rupa kita tidak sama dengan seni rupa di tempat-tempat yang lain. Ini perdebatan yang terus-menerus terjadi sampai sekarang. Namun tidak selesai dan kemudian menggantung dalam artian menyimpulkan. Nah, saya mencoba menerobos dengan menempatkan ke non-Western art, berarti tidak sepenuhnya sama dengan seni rupa di dunia. Nah, kemudian keyakinan tentang seni rupa yang sama ini di dalam kenyataannya terbukti tidak sama. Kemarin saya sudah singgung sedikit dan kemudian sering sekali saya kemukakan di banyak publikasi. Pada tahun 91 ketika seni rupa modern Indonesia akan ditampilkan di Amerika Serikat dalam KIAS, Festival Indonesia di Amerika Serikat, sebuah proyek yang mahal sekali mau dimunculkan di Amerika Serikat, itu bahkan sampai kuratornya itu semua asing, ya. Jadi artinya Joseph Besser, Astrid Wright dan Helena Spanier itu mengajukan proposal ke semua museum-museum besar di Amerika.
dan proposal ini ditolak. Jadi ada usulan yang menyebutkan agar seni rupa modern ini dipamerkan di museum etnologi. Nah, sebagian pendapat yang lain itu malah menyebutkan bahwa ini bukan seni rupa modern ya. Dan bahkan menyebutkan ini seni rupa modern yang retarded karena masih mempersoalkan ekspresionisme misalnya. Dan dari situ kita menyimpulkan bahwa seni rupa modern kita itu tidak sama dengan seni rupa modern yang berkembang di Eropa Barat dan Amerika Serikat. Sekedar untuk mengingetin aja bahwa ada yang bilang ini quote-nya dari George Orwell di novel dia yang terkenal 1984, ada yang bilang ini bukan dan sebagainya. Saya juga mudah baca, tapi ya benar nggak ada juga ya. Jadi kita lepaskan itu si quote ini dari, tapi ini quote yang paling menarik, yang sebenarnya sangat relevan dengan kehidupan sehari-hari kita, terutama seni rupa Indonesia ya. Kasus historiografi yang paling menarik ya. Karena memang, tapi gini pertanyaan kritisnya, apakah memang ada semacam satu praktek konspiratif untuk menghancurkan pemahaman kita pada sejarah seni rupa kita? Ada nggak ya? Ini juga saya lagi nyari indikasinya itu di berbagai literatur ya, zaman kolonial ya. Ada nggak sih upaya-upaya untuk menghancurkan pengetahuan kita atau akses kita, lorong waktu kita untuk mengakses masa lalu kita itu di zaman kolonial? Apakah ada gitu? Apakah Belanda sedemikian efektif menghancurkan kita dan sebagainya? Jawaban paling singkat, saya belum nemuin ya. Justru sebaliknya. Jadi mereka lebih membuka, membangun memberikan banyak lorong waktu untuk kita akses pada hari ini. Tapi ini kita pakai untuk kita ingat sama-sama bahwa barangkali sejarah penting ya. Mungkin buat sebagian orang nggak penting, tapi ya untuk kasus kita ya penting. Dalam konteks dengan sejarah seni, saya ngutip ini aja langsung ya, dan saya setuju dengan dia di halaman 17 Sana de Aleva ini, bahwa sejarah seni akan mengajar kita berpikir berbeda gitu. Dia akan membangun pertanyaan-pertanyaan, menolak standar jawaban standar atau kebijakan suatu yang konvensional ya. Kita melihat di luar melampaui yang sifatnya permukaan dan seterusnya, dan melihat nuansa-nuansa dan sebagainya. Dan saya kira penting sekali. Dan itu betul, saya pribadi ngalamin ya kalau memang itu ya. Dan itu, jadi ini karena dia juga di Aleva ini juga sarjana sejarawan, jadi pas kita baca ini, oh iya benar juga sih, iya begitu memang ya. Efektif gitu ya. Dia menarik lah gitu ya, sejarah seni itu menarik. Kemudian yang kedua, dan saya setuju dengan pendapat dia, bahwa sejarah seni itu memberikan tadi yang kita sebut ya panjang lebar, akses yang unik ke masa lalu, gitu kan? Yang memang masa lalu itu nggak bisa hanya diceritakan melalui sejarah yang dimana sejarah itu bersandar pada dokumen, teks dan kata-kata saja gitu. Jadi memang gambar sekarang itu lagi musim tren ya. Kalau kita ke toko buku, saya nggak tahu di Gramedia situasi sekarang. Tapi kalau toko buku di sini nih lagi ada tren misalnya gini. History of Bandung in painting misalnya gitu. Jadi sejarah kota hanya melalui lukisan aja, nggak ada teks ya gitu. Jadi cuma lukisan aja. Sejarah Spanyol dengan lukisan dan patung, nggak ada teks gitu. Nah orang disuruh mengimajinasikan bagaimana diurutkan gitu ya patung yang dibuat atau lukisan yang dibuat dari abad ini sampai abad 20, dan disuruh mengimajinasi bagaimana peradaban itu berkembang atau bagaimana seniman mencatat itu di luar kata-kata. Dan saya kira itu keren banget ya. Kita berharap akan seperti itu nanti lingkungan sekitar kita di Indonesia ya, kelilingi dengan buku-buku yang memang seperti itu. Dan saya setuju ya, dan oleh De Aleva ini bahwa ya kehidupan kita singkat, dan kemudian bagaimanapun kita harus memperpanjang kehidupan kemanusiaan ini, dan kemudian yang paling
yang paling memberikan kita akses ya masalah tadi itu ya. Dan seni dalam hal ini Robert Browning bilangnya itu adalah, ini Anda boleh setuju boleh tidak ya, karena juga seni juga bisa memberikan kebohongan sebenarnya. Seni bisa menjadikan jadi satu instrumen kebohongan dalam satu konteks tertentu. Jadi nggak selalu seni itu memberikan kebenaran. Wah, di kita banyak banget kasusnya tuh ya, nggak semuanya benar gitu ya. Ada infiltrasi dalam proses kreasi, dan kemudian itu membuat kita jadi curiga apakah memang lukisan ini atau karya ini, apapun itu bentuknya, memang merepresentasi atau mengekspresikan peristiwa itu atau kebudayaan pada saat itu. Anda boleh setuju boleh enggak di bagian Robert Browning ya. Tapi sudah menjadi asumsi umum bahwa seni memang adalah satu cara untuk melihat cara berpikir, cara mengucap kebenaran gitu ya, baik idenya, emosi, segala macam, perspektif dan sebagainya. Dan dianggap bahwa dia kalau mau melihat kebenaran pada satu kebudayaan, lihat seninya gitu. Oke. Kita sampai sini oke ya, saya setuju boleh enggak. Seperti itu. Jadi kenapa kita tadi penting banget nih sejarah seni, apalagi di kita nih banyak banget ya longganya bolong, dan saya lihat repeatingnya sama gitu, karena nggak ada orang di dalam wilayah ini, nggak ada yang nulis sejarah seni. Ada yang nulis sih, banyak sih yang nulis sekitar sapi sama, tapi memang itu terjadi pengulangan ya. Misalnya kalau nulis Sujoyono pasti begitu, kalau nulis sejarah periodisasi pasti gitu, dari Raden Saleh ke mau ini gitu. Dan pasti gitu-gitu aja tuh. Kalau saya periksa misalnya Sujoyono nih ya, semua tulisan tentang Sujoyono itu saya lihat, waduh, ya gitu-gitu aja sih. Nggak ada yang baru, nggak ada temuan baru, nggak ada pembongkaran baru dari itu. Ya, makanya saya kira dalam beberapa buku Pak Werner tentang Raden Saleh ini menyuguhkan sesuatu yang sangat komprehensif ya, karena pengalaman kita membaca literatur tentang Raden Saleh itu sepenggal-sepenggal sebenarnya. Kalau harus kita akui, sepenggal-sepenggal. Sepenggal dari sini, sepenggal dari sini, sepenggal dari sini. Kemudian tahun 90-an ada satu seminar, situ ada Pak Jim juga, Pak Werner, ada siapa itu, ada Kusnadi Kusuma Sumantri, atas kebudayaan yang berjasa membalikan lukisan di penangkapan di Ponorogo Raden Saleh. Itu seminar itu kita berawal dari situ pelan-pelan ya. Pak Werner sendiri ngakuin, saya pernah nanya ke dia. Dia sendiri juga dia sebenarnya tertarik pada mistisisme gitu ya. Tapi kemudian dia belok aja ke Raden Saleh gitu. Jadi, dan dia juga memahami itu sepenggal-sepenggal. Nah, itu menarik sampai kita kemudian menemukan sampai hari ini. Tapi dari situ kita melihat paling tidak Pak Werner memberikan satu studi yang komprehensif. Tapi kalau kita lihat nanti ada orang lagi nulis Raden Saleh, kemudian memakai lagi Pak Werner tanpa ada temuan baru, ya itu yang terjadi sekarang. Banyak tulisan tentang yang kayaknya sejarah, cuma yang menurut saya nggak kemana-mana, dia muter-muter aja kalau kita baca semua itu. Mau ini pasti begitu aja, muter, ada sedikit 2-3 aspek yang cukup baru, tapi dari situ kita lihat kerangka perspektifnya masih belum berkembang gitu ya. Makanya penting sekali. Saya kira itu. Kita terus, maaf nih saya suka kemana-mana. Nah, tapi posisi yang paling penting yang harus kita sepakati dulu ketika kita menulis sejarah nih mulai minggu depan. Minggu depan kita sesi kedua ya, nggak tahu minggu depan. Sesi kedua itu kita akan belajar latihan per paragraf dan sebagainya. Tapi paling penting menurut saya, ini harus kita analogikan pada diri kita sendiri. Ya istilahnya terserah ya, habis ini kita perlu jadi sejarah atau enggak. Tapi menurut saya paling tidak kita berakting dulu nih, ya kalau dalam konteks penulisan ini, bahwa kita dalam posisi seperti yang ditulis oleh Kenneth Burke ini ya, bahwa diskusi sejarah tadi saya katakan tadi,
Pak Werner sudah mengantarkan bahwa Raden Saleh pameran tunggal, kemudian saya bisa mendiskusikan kembali secara kritis, pamerannya nggak di situ Pak Werner. Nah gitu dan sebagainya dan seterusnya. Nanti ada yang lagi, oh nggak di sini, macam-macam. Nah, juga tafsir. Jadi memang kayaknya udah jadi kesepakatan umum, jadi apa namanya bahwa sejarah adalah persoalan di mana diskusinya itu nggak pernah selesai. Tapi kita ini datangnya terlambat. Saya datangnya terlambat, Mas Mika terlambat, Pak Jim terlambat, terlambat semuanya. Pak Werner pun terlambat. Tadi kan kita bilang dia mau menganalisa mistik, tapi itu jadi kalau kita lihat tulisan Pak Werner di awal-awal ya tahun 80-an, saya dapat sini beberapa ininya. Makanya saya pernah email Pak Werner ini ada satu tulisan dia itu ya, tulisan pertama Raden Saleh dia itu. Wah, saya juga nggak punya kata dia. Kamu nemu di mana? Itu tulisan saya pertama di Raden. Ini masih inilah, masih apa namanya kayak masih embrio-embrio gitu ya, masih dia berminat-minat. Sebenarnya mistik-mistik. Jadi dia juga sadar bahwa dia datang terlambat untuk Raden Saleh. Makanya tadi penting misalnya kita tanya, lo siapa dong yang nggak datang terlambat? Jadi siapa penulis pertama Raden Saleh? Berarti dia nggak terlambat tuh, gitu kan? Atau pada zamannya ada yang nulis Raden Saleh? Nah, kita terus majuin pertanyaannya. Di pada zamannya ketika Raden Saleh hidup, ada nggak yang nulis dan ketemu Raden Saleh, kemudian nulis Raden Saleh? Koran misalnya, reporter koran dan sebagainya. Itu adalah orang yang datangnya nggak terlambat. Dia duluan ketemu Raden Saleh dibanding kita ya. Jadi kita datang terlambat, ketika kita nyampe, udah proses itu udah panjang. Ya, dan ada diskusi, ada percakapan yang udah panas gitu di ruangan itu ya. Apa namanya? Kita mau nyela gitu, kita masuk ruangan, lagi pada diskusi, udah panas. Menurut saya begini, kita mau nyela nggak bisa, gitu ya. Dan nggak ada seorang pun yang mengatakan kok kita masih ngutip Kenneth Burke. Nggak ada seorang pun yang akan mengatakan kepada Anda, ini kita ngobrolin apaan nih gitu. Jadi Anda duduk aja diam, ya. Karena kita tahu ini kayaknya udah lama juga nih diskusi atau nih perdebatan gitu ya. Ya kita dengerin for a while kata si Kenneth. Sampai kita mutusin bahwa uh, kita ingin berpendapat gitu ya. Gue nimbrung deh, gitu kan. Saya nimbrung nih Raden Saleh hari ini nih, per hari ini kita nimbrung nih karena kita nulis apa sebenarnya. Saya mau nimbrung Raden Saleh. Terus ada nanti komen, oh lu mau nimbrung Raden Saleh? Oke, kata Pak Werner. Nimbrung gimana? Gitu ya. Kita tahu Bapak Werner udah footnote-nya itu ratusan. Anda mau nimbrung apa lagi nih? Gitu ya. Apa Anda mau cuma memfarafrasekan Pak Werner lagi dari buku Pak Werner atau memang bisa mendiskusikan kembali secara kritis atau lebih ekstrim lagi mengkonfrontasi Pak Werner dengan data baru gitu ya. Wah ini kan menarik ya. Jadi itu seperti itu situasinya. Kemudian ada lagi yang datang itu orang-orang segala macam ini apa namanya ngelawan kita, ada yang membela kita, macam-macam ya di situ ya. Ada yang ini segala macam. Kemudian dia bilang diskusi itu ya nggak pernah berakhir ya. Kemudian dia bilang ya kira-kira udah malam nih, kita harus berangkat lagi ya. Udah deh, saya mau ninggalin abad 19, saya mau ninggalin Raden Saleh. Ya udah, tapi Anda ninggalin itu diskusi jalan terus. Ada yang pasti masih nyari itu ya, masih barangkali hari ini entah siapa masih ada yang nulis Raden Saleh, ada yang ngeriset Raden Saleh, ada percakapan di luar kita. Saya lupa mudah-mudahan ada di sini ya, tapi minggu kalau nggak ada minggu depan. Jadi saya ada satu buku ya, saya kira Pak Jim pernah mengutip itu dan itu menarik ya, buku Pak Jim kalau nggak salah atau Pak Werner. Saya temukan tuh buku Raden Saleh ditulis oleh orang Rusia dan bahasa Rusia itu. Itu luar biasa itu gokil juga itu kan. Artinya kan ada yang meriset dia di luar masyarakat Eropa gitu dan orang Rusia gitu. Dan di situ Raden Saleh, ya namanya juga orang Rusia ya, Raden Saleh itu memang di apa namanya diangkat itu sebagai seorang yang revolusioner apa karena itu penerbit buku itu salah satu apa penerbitnya itu pemerintah universitas apa saya lupa Lenin atau jadi memang kerangkanya udah bisa kita duga ya itu tahun 80-an itu berarti sebelum runtuhnya tembok Berlin jadi masih menjelang ujung dari perang dingin jadi masih penulis itu masih dalam kerangka melihat
kayak Jubar Ayub lah kalau nulis gitu, jadi lebih pada perspektif kiri. Ada percakapan itu ya di luar sebanyak orang. Nah, jadi kesadaran itu yang penting. Jadi nanti kalau boleh saya sarankan, karena tugas saya yang lebih pragmatis, kalau pas nulis itu apa namanya, sebaiknya, dan saya setuju dengan apa yang dibilang oleh Kenneth Burke ini, kita itu datang terlambat. Jadi celakalah kalau kita celakalah kalau kita ini kayak Al-Quran, maka celakalah orang-orang yang merasa dirinya lebih pertama untuk nulis itu ya. Jadi harus melihat konfigurasi itu. Ini tebal sekali gitu ya. Percakapan itu udah tebal banget. Ruangan itu udah sesak sebenarnya. Ya, dan kita mau menimbrung juga nggak bisa. Atau kadang-kadang kalau nggak pulang udahlah kita cabut aja gitu ya. Tapi justru tantangan dari kelas ini adalah bagaimana kita bisa menyuntik satu gagasan dan memberikan dan menguji peluang kita pada apa namanya di ruangan yang sudah banyak percakapan ini ya. Raden Saleh itu banyak yang bercakap. Haksman udah, Claire Holt, Pak Werner, Pak Jim, Pak Warno, segala udah banyak yang bercakap tuh di konstelasi Mari Odette Scaliet segala macam. Pak Kusnadi Kusuma Sumantri sendiri sebagai atas kebudayaan, beliau bukan bercakap lagi ya, beliau ngembaliin lukisan itu ya. Kita, tapi sayangnya kalau boleh saya agak ngeritik dikit, sayang ini kita ini ya, kalau lukisan itu dipamerkan di Galnas itu kadang-kadang kita lupa bahwa lukisan itu pernah dibalik peristiwa lukisan itu ada yang pernah berjasa ngembaliin itu. Saya pernah diskusi ini waktu itu diundang sama Mas Bayu Geni untuk di Galnas untuk mengundang tentang repatriasi lukisan Raden Saleh. Dan Pak Kusnadi ini penting ya, guru besar hukum UGM kita ini penting ya, almarhum. Kalau nggak ada dia nggak akan lihat kita di Penogoronya Raden Saleh. Tapi kalau udah ngomong nih, kurator kita nih udah paling benar tuh ngomongnya. Oh ini mungkin ditafsirin macam-macam. Itu di pala aja itu ada merah putih, itu berarti adalah Indonesia. Wah udah, kalau saya nggak tertarik dengan percakapan itu ya. Nah nanti kita akan lihat minggu depan itu di sesi kedua saya, persoalan-persoalan di dalam interpretasi sejarah. Apakah sejarawan berhak menginterpretasikan satu gejala setelah kita menganalisis ini kan pada ujungnya gitu kita menganalisis apa namanya kita memutuskan ini namanya impresionisme ya gerakannya gayanya nih, ini namanya kubisme gitu. Ini lebih jauh lagi ini nasionalis atau enggak, dan apakah kita punya hak untuk menyematkan tuduhan kita pada satu lukisan seseorang dari masa lalu dengan kesadaran kita hari ini, dan kemudian kita menyamankan diri kita bahwa kita atau pendapat kita sudah benar gitu ya. Pokoknya Raden Saleh itu pasti nasionalis. Kenapa? Karena dia, lihat aja tuh, ada ininya di atasnya ada merah putih, itu kan tanda bahwa itu nasionalis gitu ya. Kenapa? Ya itu kita dengar ceritanya Muhammad Yamin di buku 6.000 tahun merah putih, di situ kan dikatakan di halaman berapa itu Muhammad Yamin itu bahwa tentara-tentaranya di Penogoro itu di bagian tombak bagian mananya itu warnanya merah putih ya. Jadi wajar kalau di Penogoro merah. Wah, macam-macam. Macam-macam tafsir ya. Apakah boleh? Ya boleh. Boleh. Tapi persoalannya dari mana? Akses kita untuk mengatakan itu. Yamin dari mana? Nggak ada. Kan Yamin nggak ikut perang di Penogoro. Gitu ya kira-kira ya. Nah kadang-kadang, itu yang nanti kita sebut sumber tersier, dan bahkan di bawah tersier. Jadi sumber-sumber yang kita hadapi hari ini itu adalah tafsir-tafsir dari yang kita sebut para sejarawan. Jadi kalau saya lihat hari ini publikasi kita itu isinya semua tafsir, bukan pekerjaan sejarawan seni, bukan. Jadi nggak ada saya lihat tuh, hampir saya lihat tuh hanya tafsir. Contoh, tafsir. Jadi Sujoyono itu dan Persagi mendobrak kemapanan dan anti hegemoni seni lukis Barat yang dipertunjukkan oleh Batavia Kunstring, gitu ya.
Wah itu semuanya, semuanya pada 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 atraktif pada tafsir itu ya. Wah semua hampir semua ya. Pertanyaan kita, apa benar Persagi serevolusioner itu? Saya nggak percaya, nggak ada buktinya. Dia menolak Batavia Kunskring karena Batavia Kunskring mengatakan apa namanya, ada satu buku mengatakan di depan gedung Batavia Kunskring di Jalan Tengku Umar hari ini ya, di Van Hees Boulevard saat itu ada plang namanya Inlander and Honden Verboden. Jadi orang pribumi dan anjing dilarang masuk. Itu tanda bahwa Batavia Kunskring adalah lembaga yang sangat diskriminatif dan rasis dan bias, macam-macam. Makanya Sujoyono dengan Persagi kemudian wah gila, menurut saya itu teks yang kita hadapi hari ini. Kalau kita baca buku, publikasi buku sejarah, apapun dan dari manapun, silakan periksa. Ya, dan menurut saya itu luar biasa. Itu yang kita hadapi sekarang. Itu menurut saya, itu sumber itu, kalau itu kita jadikan sumber, itu bukan lagi sekunder tuh ya. Mestinya buku itu sekunder, tapi sejak dia tidak memberikan tafsir itu tidak berdasarkan satu pijakan yang disebut Mas Mika kemarin itu arsip atau data atau dokumen atau bukti ya evidence ya susah ya, kita nggak bisa itu, jadi udah sangat tersier karena udah jadi hayalannya si penulis sejarah ini, dia berkhayal banget. Kenapa ya harus penting supaya kita ada hero-nya. Kalau nggak ada hero nggak seru gitu. Kalau saya sekarang udah dalam posisi kita nulis sejarah nih, saran saya udah deh jangan terlalu heroik gitu ya nulis sejarah itu, justru deskriptif ya, simple aja dengan pendekatan yang sangat awal itu sudah cukup menurut saya. Sorry jadi panjang lebar ini, teruskan lagi nih atau saya udah nggak ada waktu? Masih ada Ya, sih Bang. masih ada berapa menit lagi ya, saya kira-kira itu. Jadi saya ada slide kemudian kita kayak gitu-gitu aja. Yang lebih terstrukturnya minggu depan. Jadi kita berhadapan dengan itu. Juga nanti dengan abad 19. Kita berhadapan dengan teks-teks yang sebenarnya isinya itu sudah paling banyak itu udah tafsir. Raden Saleh ditafsirin. Gunung Merapi meleduk itu adalah tanda bahwa Belanda itu sudah menuju akhir hayatnya, udah sekarat, macam-macam tafsir ya. Tapi buktinya mana ada gitu ya. Macan atau apa namanya Raden Saleh, singanya Raden Saleh itu adalah lambang dari apa namanya nasionalisme yang kemudian nanti belakangan dipakai oleh PNI atau perhimpunan dan juga perhimpunan Indonesia di sini di Belanda dan sebagainya, logo kepala kebo itu segala macam. Wah, kebo adalah lambang kita segala macam, dua singa itu. Wah, tapi kalau kita lihat, kita telusuri secara mendalam buku-buku yang terbit saat itu dan pembacaan ikonografi dalam metode sejarah sendiri, sebenarnya Raden Saleh, macan-macannya Raden Saleh itu tidak cukup sulit kita masukkan di dalam apa nuansa yang sudah berbau nasionalistik kayak gitu ya. Nah itu perdebatan lah ya. Tapi sekali lagi penting untuk melihat satu yang pertama tadi kita sedang berhadapan dengan banyak hal yang terlalu tebal gitu ininya di ruangan itu, asap rokoknya tuh udah terlalu lu nggak karu-karuan dan kita jadi tersengal-sengal sendiri ya ngadapin itu. Jadi mana yang benar nih? Kita udah nggak ngeliat lagi siapa yang ngerokok dan rokoknya apa gitu. Jadi udah di ruangan itu ya akhirnya kita cabut aja deh, pusing ya karena ngadepin semua tafsir isinya ya tanpa ada. Jadi cara pertama untuk membaca buku produk sejarah itu baca bibliografinya aja kalau saya sih sarannya ya. Kalau bibliografinya cuma sehalaman, oke, kita lihat argumennya apa ya si penulisnya dalam satu hal dua hal gitu. Tapi kita udah mulai curiga kok sehalaman doang nulis sejarah bibliografinya gitu, daftar pustakanya kok dikit amat. Wah ini kita lihat lagi, kalau ada kebanyakan buku dalam bibliografi itu berarti dia mengakses data yang kita sebut oke lah sekunder atau tersier, bahkan yang kita udah mulai khawatir nih jangan-jangan
isinya tafsir semua nih, gatuk-gatuk gitu ya, nyambung-nyambungin aja gitu. Ya boleh, cuma ya yang keren dong. Kalau nyambung-nyambung itu ya harus keren juga, harus berbasis. Nah, seringkali gitu ya dalam konteks kita dalam di Indonesia. Ntar kok ada si Fasari di sini. Maaf ini. Ini apa ya, Zip? Saya lupa nih, Zip. Saya mau cerita apa di sini ya, lupa ya, kebanyakan. Oke. Atau mungkin ya, kemarin Mas Anzip tuh di awal pembuka acara kita, program kita penulisan kelas penulisan ini adalah menyebut Fasari, dan itu penting sekali memang, dengan catatan Pak Jim juga saya kira sudah membahasnya dengan sangat kritis. Tapi mungkin peluang saya untuk membahas ini adalah dengan catatan bahwa ya inilah apa namanya, the founding parents atau apa namanya ya, jadi biang kerok dari apa namanya, dari nanti kita sebut sejarah seni berkembang sampai kemarin juga saya kira sudah disebut oleh Mas Anzim. Saya kira sampai di situ aja saya. Teman, catatannya kalau saya baca ya, saya bacanya versi Inggris ya. Ada tuh saya baca itu versi Inggris bolak-balik. Itu isinya memang ada gosipnya dikit gitu ya. Jadi rada-rada ini juga, tapi sumbangsi dia mungkin barangkali istilah Renaissance itu sendiri ya. Itu apa namanya, cukup menarik untuk dijadikan bahwa dia punya posisi pada hari ini. Kemudian dia apa namanya, dia melihat masa lalu gitu ya. Jadi ada itu yang kita katakan tadi, dia mengakses masa lalu untuk mengatakan hari ini seperti ini dan sebagainya. Dan seperti itu yang membuat dia menjadi sangat historical dalam beberapa hal, kata beberapa orang. Selebihnya sebagai tulisan sejarah memang ya karena dia mengakses langsung hari itu, dia bertemu langsung dengan para seniman di Florence, dan dia juga seorang pelukis, jadi dia tahu betul situasi saja. Jadi kayak reportase dari masa itu. Saya kira itu yang bisa. Hindi dari Haksman ini ya. Jadi Haksman, kalau kita lihat di bab berapa nih, di bab bagian abad 19, salah satunya dia mengatakan ya, ada dua kontemporerinya Raden Saleh, yaitu Jan Daniel Bainon ya. Itu orang Betawi sebenarnya, orang lahir di Jakarta. Itu juga satu peluang untuk kita bahas. Ya, untuk kita bahas. Jadi nggak harus Raden Saleh, itu kita ngebahas si Bainonnya, Jan Daniel Bainonnya. Nanti di bawah slide-nya ada. Nah, kedua, maksudnya gini, buku ini menurut saya buku ini ya sekunder ya, dan penting sekali ya buku ini ya. Dan kita berterima kasih sama Haksman. Kalau nggak ada dia, nggak ada tuh rekaman-rekaman. Jadi bahkan ya, saya boleh cerita, di tahun 76 di Belanda sendiri ya. Jadi sampai tahun 76, tahun 74 ya. 74, 76. Itu orang Belanda sendiri ya. Itu kalau nggak ada Haksman, itu nggak tahu apa yang terjadi, apa yang dilakukan oleh seniman-seniman di negeri jajahan saat itu ya. Ya, kemarin tuh di presentasi Pak Mas Mika ada buku yang sangat apa namanya, yang sering ditayang di slide-nya, itu adalah Lexicon of the Foreign Artists Who Visualize Indonesia, kan kayak gitu ya. Itu kan buku tahun 90 berapa itu. Nah, itu nanti setelah Haksman. Jadi Haksman itu yang pertama meriset itu, dan kemudian dia bikin pamerannya, itu yang paling penting. Di Rijksmuseum dia bikin pameran, dan masyarakat Belanda baru ngerti, oh kelakuan para seniman, kartografer, para pembuat peta, para penggambar, para litografer itu begitu gitu ya. Jadi kesadaran orang Belanda itu baru-baru aja. Ya, ini penting. Saya kata ini penting banget ngeliat konteks ya. Jadi buku Haksman yang Verlaat Rapport ini keluar, terbit. Nah, dia bikin kurasi pameran di Rijksmuseum berdasarkan buku ini. Gitu kan keren banget tuh. Dan saat itu belum ada, memang 1-2 pameran sebelumnya. Itu satu yang digarap oleh tahun 48, itu zaman revolusi, itu ada pameran di Belanda, itu pameran
Raden Saleh masuk tuh di pameran itu, kayak kira-kira ya, eh, pelukis 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 Belanda di apa namanya di masa kolonial kira-kira gitu ya. Itu ada tuh pameran itu. Tapi itu pameran yang masih sangat sederhana. Kemudian ada pameran lagi yang juga sederhana dan baru yang sifatnya lebih masif, lebih lebih apa namanya lebih lebih komprehensif itu pas pameran yang dibuat oleh Haxman ini ya. Jadi buku ini terbit, kemudian disertai dengan pameran, dan kemudian itu memicu gelombang keinginan orang Belanda untuk memahami kelakuan-kelakuan seniman mereka selama di negeri jajahan. Nah, lahirlah buku yang tadi leksikon itu ya. Sebelum itu ada lahir lagi buku yang ada di tayangan Mas Mika juga, itu apa namanya, Prince and apa namanya ilustrasi in 19th century. Itu si Bromer dan Bastian itu ya terpengaruh oleh Haxman. Kemudian dia meriset. Jadi gara-gara Haxman semuanya gitu. Sementara ini bahwa kita bilang ya, sejauh yang saya bisa teliti. Jadi gara-gara Haxman terjadi gelombang keinginan untuk meriset, dan akhirnya salah satunya itu memicu market. Jadi market pada Theo Mayer segala macam tahun 90-an itu, Ari Smith segala itu gara-gara ada publikasi semacam ini. Kalau nggak ngerti orang, ini siapa, pentingnya apa dan sebagainya. Jadi itulah gunanya sejarah, kadang-kadang memvalidasi ini orang ya. Nah, tapi itu yang paling penting kita ya. Jadi dua orang ini, tapi sebelum Haxman itu ada buku Claire Holt. Jadi ternyata kita dikepung oleh para penulis wanita nih. Jadi kalau ada nanti bagaimana posisi perempuan dalam seni Pak, wah Indonesia. Saya cuma bilang jangankan posisi, orang kita aja berhutang sama para penulis perempuan, gimana nih? Udah nggak kaci itu apa sok-sok pakai feminisme ala Amerika. Oh, nggak ada posisi seniman perempuan nih, jadi kita harus berjuang. Ya udahlah. Nggak pernah ada dalam sejarah kita, sepanjang saya ketahui, perempuan itu dimarginalisasi dalam sejarah. Kongres perempuan di tahun 20-an itu udah biasa. Oh, kalau kita majalah-majalah zaman itu udah biasa sekali. Nggak apa-apa lagi dalam seni rupa, udah juga langka. Nggak mungkin, gitu ya. Nggak mungkin ada. Nggak pernah ada indikasi itu. Ya. Dan di luar itu ya kita lihat justru kita banyak ditulisi dan dibantu oleh para sejarawan wanita seperti Claire Holt kalau bisa disebut sejarawan, atau Haxman yang benar-benar dia di training sebagai sejarawan di Den Haag gitu. Ada juga yang ngelukis dan sebagainya. Nah, ini ada 3 contoh dari 3 buku, 2 atau 3 saya lupa. Yang pertama dari Raffles tentunya. Yang pertama di halaman 472 473 itu di bagian apa namanya subchapter painting itu dia menyebutkannya. Jadi memang ada kemampuan orang-orang di Jawa itu dengan mata yang sangat tajam dan kemampuan akurasi yang sangat tinggi, bisa melukis ya, kalau dipesan itu bisa ngelukis sesuai dengan apa namanya aslinya gitu. Mereka sangat peniru ya, jago banget niru. Saya kok jadi teringat ya, kok aktual banget ya kalimat ini pada hari ini ya. Orang kita itu kalau udah niruin karya orang lain tuh cakep banget loh, lebih canggih lebih canggih dari aslinya ya. Dan kadang-kadang di-trigger oleh karya orang lain baru kita bisa gitu. Jadi nggak pernah bisa sendirian. Termasuk Raden Saleh, nanti kita lihat jadi kalau udah niru tuh jago banget gitu ya. Tapi nggak pernah ya, benar penangkapan di Ponorogo ya, kalau kita anggap bukan peniruan sih, dia respon terhadap Pianeman. Tapi kan yang pertama kali bukan Raden Saleh gitu, atau siapalah. Ya banyak ya dalam beberapa hal ya. Yang kontemporer terutama itu gampang banget ya. Oh, ini mah kayak karya si Anu, karya si, dan lebih canggih kalau udah niru gitu. Jadi kadang-kadang ada bunyi-bunyinya juga si Raffles ini di hari ini ya. Tapi ini penting bahwa ternyata ada kata Raffles ya. Kalau kita mengacu pada Raffles ada, nggak tahu dia nggak sebutin nama senimannya, cuma dia ada sekelompok masyarakat, ada sekelompok orang yang memiliki kemampuan itu. Arsipnya di mana? Walau alam, saya nggak tahu. Dan ini abad 19 ya, karena ini lahir di buku ini terbit di zaman-zaman Raffles. Sumber kedua yang kita bisa pakai untuk jadi jendela untuk mengakses masa lalu di zaman itu, yaitu bukunya si Eckhart. Eckhart ini diduga, kalau kata PJ Vet itu seorang misionaris ya, yang datang ke Hindia, ke kita maksudnya ke Indonesia, dan kemudian banyak menuliskan laporan-laporan ya. Laporan dia yang terbitkan itu 1888.
Tapi laporan ini terbitnya 1888, tapi dibuat berapa tahun sebelumnya. Dan apa namanya? Ini nama orang ini sampai sekarang belum bisa kita pecahkan siapa namanya, karena ini pseudonym Eckhart ini ya. Tapi PJV dalam pengantar di buku ini dia mengatakan dia jangan-jangan adalah seorang misionaris yang sangat merekam berbagai aktivitas. Tapi ada yang menarik di kalimatnya di halaman 114-115. Ketika dia mengamati masyarakat Jawa, hampir sama dengan Raffles, dia melihat ada semangat, jadi sangat artistiknya itu kuat ya, apa namanya, gestur, apa namanya, kehidupannya itu sangat diilhami dengan semangat artistik yang kuat, dan dibilang kita bisa lihat itu di mana-mana gitu. Bahkan kalau dibandingkan dengan para bajingan di negeri kita, kata dia di Belanda itu yang mencurung mata kotor, ya kalau di Jawa ini lebih artistik. Ya, kita lihat itu di pegunungan, di batu dan sebagainya, tapi ada kalimat yang nya itu ya, epen itu monyet-monyet hitam. Jadi disebut anak-anak bocah-bocah ya 89 tahun nggak sekolah tapi bisa menggambar ya. Ini si epen ini ya gitulah ya zaman itu ya. Ini teks zaman itu, jangan marah. Itu panggilan akrab juga kadang-kadang, ini monyet-monyet kecil nih gitu ya, anak bocah-bocah yang mereka menggembala dan sebagainya. Dan yang menarik, hanya Tuhan yang tahu siapa yang ngajarin mereka menggambar. Artinya udah biasa menggambar itu ya. Ini juga salah satu cara untuk mengakses bahwa abad 19 itu ya ada aktivitas itu ya. Dan yang lebih bernama yang kita sebut nih, yang dari Bali, saya kira bisa lebih paham dibandingkan saya. Sangat terkenal, namanya Ketut Gede Singaraja. Apa namanya, dia berhubungan dengan Van der Tuk. Van der Tuk itu seorang ahli bahasa yang dari Belanda dan lama menetap di Aceh, di Sumatera, dan di Bali, dan akan bahasa Bali ke Belanda gitu. Dan di Ketut Gede dianggap selain memang misterius, dia dianggap juga karya dia cukup unik karena punya perspektif yang agak keluar dari apa namanya, dari kelaziman gitu. Dia merekam keseharian orang main judi dan sebagainya untuk abad 19 ya. Seperti itu. Jadi banyak sekali ini saya temukan di kampus ini, apa arsip drawing ini bagus sekali kalau lihat aslinya drawingnya si Ketut Gede ini. Terus terang saya tidak bisa membaca huruf di sini, cuma kalau ini di bagian arsip disebutkan ya ini adalah bagian dari koleksi Van der Tuk yang merekam keseharian sesuai dengan satu disebut adalah pesanan dari Van der Tuk sendiri, satu lagi memang dia mandiri menggambarkan itu. Orang digigit anjing dan seterusnya gitu ya. Ini kayak apa namanya, ada pelukis yang balik terkenal itu loh Mas Rain, yang IGK Murniasi gitu ya, ada mirip-mirip gitu. Secara ikonografi ya, kalau kita pakai metode ikonografi, ada apa? Ada alat kelamin apa laki-laki dan perempuan. Menarik. Jadi kalau di teksnya ini di arsipnya disebutkan bahwa ini adalah mencoba menolong si perempuan yang kegigit, kecepit sama kepiting, malah si lakinya sendiri yang kejepit mulutnya gitu. Cuma gitu aja informasi yang sementara. Dan ini menarik ya. Nanti yang saya katakan tadi ada satu penulis dari Bali di jurnal apa kemarin 2021, dia mencoba menulis apa namanya, orang-orang para pendatang yang kemudian di abad 19 itu yang apa berhubungan dengan perdagangan di jalur sutra dan seterusnya dan seterusnya. Anda bisa baca itu. Nanti bisa kalau saya bisa download bisa saya sebar. Tapi rekaman-rekaman orang-orang non-Bali ini menarik untuk abad 19 ya. Itu saya kira sangat kontemporer tanda kutip ya. Tapi ini kan melukisnya flat, Indonesia banget ya, nggak apa-apa gitu ya. Nggak bisa realis ya, karena berarti kita udah kepatil sama Barat. Jadi syarat Barat tuh harus kita terang, enggak dong. Ya, justru yang sekarang kita harus keluar dari itu. Kan tadi di awal kita lihat peluang kita, terserah kita dong menentuin diri kita sendiri. Kalau kita bilang ini seni ya seni aja gitu ya. Dulu juga kita nggak janjian sama mereka kalau seni, nggak juga, nggak janjian. Fasari nggak janjian sama kita. Tapi kita janjian dong sama ikut gede, harusnya gitu. Ini seni loh, ini seni keren banget, ini Adiluhung. Nah terakhir, oke, tentu ya, tapi juga menarik. Ini saya tadi terakhir saya bagi artikel Marie Odette Scaliet. Menarik studi dia yang saya katakan tadi, yang sangat ahli historian gitu ya. Jadi kalau kita nafsirin, walaupun
kita gampang kepancing. Misalnya ya, kalau burung yang ada sebelah kanan itu adalah burung Garuda dalam mitologi Hindu gitu ya. Dan bahwa Raden Saleh, nih yang ini elang ini nih ya, Hindu, dan dia sedang melihat bagaimana, gitulah ya, kita terus berimajinasi. Yang kebakar itu adalah lahan yang satu konflik, dan kemudian si kerbau ini dengan gagah menendang semua singa-singa Eropa itu sampai ke gitu. Kita bisa kemana-mana sih tafsirnya. Emang enak ya, emang enak sih. Dan menyenangkan dan menyamankan kita karena kita pengennya begitu. Jadi kita punya prakonsepsi ketika menghadapi Raden Saleh bahwa dia adalah orang yang harus kita bela, orang yang nasional. Ya itu udah syarat yang cukup keliru kalau jadi sejarawan ya. Nggak bisa begitu cara dekatin sejarah menurut saya. Dan menurut banyak buku gitu. Karena itu nggak membantu kita apapun. Justru harus kita hilangkan prakonsepsi yang ada yang menstigmatisasi kita sejak awal. Kalau kita istilahnya misalnya Foucault itu adalah ya tadi itu. Jadi kita harus menghapuskan dalam metode genealogi kita harus menghapuskan prakonsepsi dan stigmatisasi yang menentukan cara kita berpikir sejak awal. Jadi kita kosongin dulu ya, menghadapi teks itu, menghadapi dokumen, kita kosong, kita lihat dulu. Ini maunya apa? Walaupun kita tahu bahwa sudah ada data tersier yang mengatakan atau ingin berijtihad bahwa ini adalah nasionalisme Raden Saleh, misalnya gitu ya. Kalau saya sih nggak mau percaya langsung, tapi kalau ngeliat bibliografinya nggak seberapa gitu. Saya mau pengen lihat yang lebih menarik gitu untuk keluar dari frame itu, dari stigma nasionalisme yang nggak penting itu ya. Akhirnya kita ketemu yang seperti disarankan Mario Odet, kita ketemu jadi jangan-jangan ada presiden sebelumnya ya. Ada lukisan dari zaman Renaissance di Piero di Cosimo itu sudah melukis bahwa sebenarnya ide kebakaran, ide api itu sudah ada sejak zaman Renaissance. Kebakaran hutan ya, sudah ada. Raden Saleh ngelihat nggak? Walau alam, tapi kita tahu bukti mengatakan dia di Eropa, iya. Mungkin nggak dia ke Italia, nggak ada catatan. Mungkin nggak karya ini dilihat di dalam buku-buku yang dia lihat? Sangat mungkin, ya. Sangat mungkin. Ya. Karena di zaman Raden Saleh dia di zaman di Eropa, buku-buku karya-karya Renaissance udah dicetak, ya, percetakan udah. Sangat mungkin. Oke, kemudian di zaman Raden Saleh hampir sejaman itu, kata Mario Odet juga ada Wilhelm Wegener ini, Wegener ini ya, itu tinggal di Coburg sama dengan Raden Saleh saat itu, dan dia melukis seperti ini. Itu beda tipis sama kota di Bosbrand itu hutan terbakar tahun berapa? Tipis-tipis tahun. Kalau di Cosimo tadi agak pasif hewannya, kok ini udah mulai agak agresif gitu ya, udah mulai sudah pada. Dan ya kalau kita sandingin ya ada flip gitu ya, ada flip yang menarik gitu. Nah ini yang saya katakan tadi, kalau kita studi Raden Saleh, saya ingin mengalihkan ke marwah art history tadi. Kita balik ke karya ya, dan penelusuran kita itu harus pada karya itu, pada karya ke karya lain. Karena kita tahu dari awal saya katakan nature seniman kadang-kadang dipengaruhi oleh karya orang lain. Jadi jarang sekali dia punya konsepsi misalnya gini ya, apalagi Sujoyono ya, kita sebut dia seorang nasionalis. Oke, tapi enggak, cara dia berkarya menurut saya itu enggak, saya mau bikin inilah karya yang sangat nasionalistik dan sebagainya, enggak. Dia di-trigger oleh peristiwa, dia di-trigger oleh satu yang sangat artistik, pengalaman SD dan sebagainya. Jadi enggak, saya mau bikin karya yang sangat nasionalistik, yang sangat sengaja gitu ya. Saya belum lihat itu. Ada dokumen yang mengatakan atau Sujoyono sendiri mempersiapkan satu lukisan yang sengaja banget nasionalis gitu. Nggak ada tuh, kecuali tafsir setelah dia melukis. Sumarjo menafsirkan lukisan itu ini ya, itu bukan urusan Sujoyono lagi sebenarnya, urusan penulis setelah Sujoyono ya. Jadi saya kira nature seniman adalah balik lagi, kita sebagai sejarawan harus ngelihat karya orang lain, dia tertrigger oleh karya orang lain, dia keganggu oleh karya orang lain. Kok bagus ya, gue mau bikin versi gue. Kayak gitu. Dan saya